Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agisda. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, semester 3, program studi pendidikan bahasa Arab. Video kali ini perkenankan saya memaparkan materi dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang mencakup 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama menjelaskan 4 prinsip pelaksanaan supervisi. Yang kedua, menjelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen pada sistem pendidikan. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 prinsip utama dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini pada hakikatnya merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran serta profesionalisme. Supervisi ini bukan sekedar kegiatan pengawasan, melainkan lebih menekankan pada upaya pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan kemampuan pendidik. Agar supervisi ini dapat berjalan secara efektif, maka diterapkanlah 4 prinsip pada pelaksanaan tersebut. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini menekankan bahwa supervisi harus dilaksanakan secara objektif, sistematis, dan berdasarkan data yang nyata. Jadi artinya setiap penilaian dan keputusan yang diambil dalam supervisi harus didukung oleh fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Supervisi tidak boleh dipengaruhi oleh unsur subjektivitas seperti perasaan pribadi, kedekatan emosional, maupun prasangka tertentu terhadap guru. Contoh penerapan prinsip ilmiah dapat dilihat ketika kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan menggunakan instrumen supervisi yang telah disusun sebelumnya. Seperti lembaran observasi proses pembelajaran, analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta hasil evaluasi belajar peserta didik. Berdasarkan data tersebut, bahwa kepala sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru secara objektif. Terus yang kedua ada prinsip demokratis, yang berarti bahwa supervisi ini dilaksanakan dengan menghargai martabat guru sebagai tenaga profesional serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan komunikasi 2 arah. Dalam supervisi yang demokratis, guru tidak diperlakukan sebagai objek pengawasan semata, melainkan sebagai mitra kerja yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Contoh penerapan prinsip demokratis ini yaitu setelah kegiatan observasi kelas, kepala sekolah mengadakan pertemuan atau diskusi dengan guru yang disupervisi. Dalam diskusi tersebut, guru diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, kendala yang dihadapi, serta gagasan perbaikan pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip kooperatif, yaitu menegaskan bahwa supervisi merupakan kegiatan kerjasama dan pembinaan, bukan kegiatan mencari kesalahan atau kekurangan guru. Supervisor dan guru harus memiliki hubungan yang harmonis serta saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Contoh penerapan prinsip kooperatif ini, misalnya ketika kepala sekolah menemukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan guru ini kurang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak langsung menyalahkan guru, tapi bersama-sama berdiskusi untuk mencari alternatif metode pembelajaran yang lebih efektif.
Keempat, ada prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip ini berarti supervisi harus bersifat membangun, memotivasi, serta mendorong inovasi dalam pembelajaran. Supervisi tidak hanya eh, Supervisi tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga memberikan solusi, dukungan, serta peluang bagi guru untuk menyampaikan kreativitas dan kompetensinya. Sebagai contoh penerapan prinsip konstruktif dan kreatif ini, yaitu kepala sekolah mendorong guru untuk mencoba model pembelajaran yang inovatif seperti project based learning atau problem based learning atau juga pemanfaatan media digital dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat prinsip supervisi ini bertujuan agar kegiatan supervisi benar-benar menjadi sarana pembinaan profesional guru. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat prinsip supervisi ini bertujuan agar kegiatan supervisi benar-benar menjadi sarana pembinaan profesional guru serta kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Lanjut kepada pembahasan utama yang kedua, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam kaitannya dengan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Jadi yang pertama, kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh sumber daya sekolah agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah meliputi administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan banyak ya. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah meliputi administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi administrasi, kepala sekolah melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan, apabila seluruh aspek administrasi dikelola dengan baik dan terencana, maka sumber pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal. Yang kedua, fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Selain berperan sebagai administrator, kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor yang bertugas membina dan meningkatkan profesionalisme guru, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Tugas supervisi kepala sekolah meliputi supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi proses pembelajaran, serta pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Apa kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan? Yaitu kaitannya supervisi yang dilaksanakan secara berkesinambungan akan meningkatkan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya berdampak pada hasil belajar peserta didik. Jadi, kesimpulannya, peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor merupakan dua fungsi yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan efektivitas tujuan pendidikan. Baiklah, lanjut ke bagian terakhir, yaitu membahas hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen pendidikan. Jadi monitoring dan evaluasi
merupakan bagian dari siklus administrasi pendidikan yang berfungsi sebagai alat pengendali serta sumber umpan balik dalam proses perencanaan. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu membahas hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus administrasi pendidikan yang berfungsi sebagai alat pengendali serta sumber umpan balik dalam proses perencanaan. Adapun 7 komponen tersebut, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap peserta didik. Yang kedua ada peserta didik, yaitu subjek utama dalam pendidikan. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan belajar, minat, bakat, dan kebutuhan dari peserta didik. Terus yang ketiga ada pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja, kompetensi, serta profesionalisme dari guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi tersebut. Lanjut, yang keempat ada kurikulum. Kurikulum ini merupakan pedoman pembelajaran yang mencakup materi, metode, dan penilaian. Monitoring kurikulum bertujuan memastikan pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terus yang kelima ada sarana dan prasarana, yaitu mencakup gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk memastikan fasilitas mendukung proses belajar mengajar. Terus yang keenam yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan. Monitoring diperlukan agar dana digunakan secara efektif dan efisien. Terus yang ketujuh ada lingkungan pendidikan. Meliputi lingkungan ini yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang berperan dalam membentuk karakter peserta didik. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang ketiga, monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam siklus administrasi pendidikan yang berfungsi sebagai alat pengendali dan sumber umpan balik bagi perencanaan pendidikan. Melalui monitoring ini dan evaluasi terhadap 7 komponen sistem pendidikan, yaitu tujuan pendidikan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta lingkungan pendidikan. Jadi dapat diketahui tingkat ketercapaian program pendidikan secara menyeluruh. Hasil dari proses tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pendidikan selanjutnya agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak hanya berperan sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai kunci dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara berlangsung. Ceritaku kasih tahu kepadamu, senja adalah hadiah pejalan kaki menjemput maghribnya. Selalu